Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu ya sebentar Bu Pepi. Minta kesediaannya untuk menyampaikan pandangannya Bu. Ini kan ada kasus. Kasusnya ini nih bukan kasus asli Bu, tetapi ini merupakan materi belajar saya di modul 3.1. Nah, jadi kasusnya seperti ini kurang lebih Bu. Jadi ada seorang guru bahasa Indonesia di SMA, di satu SMA gitu. Jadi di mana di sekolah ini akan mengambil rapor beberapa hari lagi, tapi guru ini belum memasukkan nilainya, belum menyerahkan nilai mata pelajaran ke wali kelasnya. Nah, jadi kebetulan di sekolah tersebut ada kepala sekolah yang baru dilantik, bukan kepala sekolah lama. Dan salah satu program kerjanya adalah meluluskan 25% siswa kelas 12 untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor. Nah, sedangkan pada kenyataannya di sekolah tersebut banyak sekali ditemukan siswa yang nilainya masih di bawah grade istilahnya. Jadi belum tinggi lah, belum memenuhi kriteria untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi untuk menanggapi hal ini, kepala sekolahnya dalam rapatnya, ada rapat di awal semester, menyampaikan kepada guru-guru. Jadi memang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada guru-guru semuanya yang telah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan segala macamnya seperti itu. Tapi di akhirnya ibu ini meminta guru-guru itu memberikan nilai kepada siswa khususnya kelas 12 dengan cara meninggikan, istilah itu menaikkan poinnya sebesar 10 poin. Contohnya kalau seandainya siswanya dapat nilai 70, mohon kesediaan guru-guru tersebut menaikkan menjadi 80. Nah, itu secara sistematis, nggak ada proses, istilahnya tuh bukan dengan menggunakan proses, langsung aja. Nah, terus kalau menurut ibu bahasa Indonesia kan di guru bahasa Indonesianya memang gurunya keberatan, karena kalau biasanya di kepala sekolah sebelum kepala sekolah yang baru ini mereka memberikan nilai sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sesuai dengan hasil nilai dan proses yang dilalui oleh siswa. Jadi memang agak bertolak belakang antara kepala sekolah yang baru dan yang lama. Dan ini pun berpengaruh ke budaya yang dilakukan oleh guru-guru di sana, karena mereka tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Nah, kira-kira menurut Bu Pepi bagaimana pandangannya tentang pendapat kepala sekolah tadi, tentang keputusan yang diambil kepala sekolah? Nah, kemudian alasannya dengan pandangan seperti itu tadi, alasannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Buat Dena, dari kasus tadi saya coba menanggapinya gitu kan, bahwa itu ada karena Bu Rusdiana tadi udah terbiasa memberikan nilai gitu seperti itu. Mungkin pada waktu 5 hari lagi sudah penerimaan rapor, sedangkan program kerja kepala sekolah nilainya harus di atas nilai maksimal gitu, di KKM-nya di atas KKM gitu, rata-rata misalnya 80 apa 85 gitu kan. Sedangkan ibu ini udah terbiasa gitu memberi nilai dengan kemampuan anak itu gitu kan, tanpa ada pertimbangan yang lain gitu. Mungkin dengan kemampuan tadi sudah dipertimbangkan lah, mungkin dengan nilai sikapnya, kehadirannya gitu. Cuman nilainya mungkin belum sampai lah untuk standar dari penilaian dalam perguruan tinggi tersebut gitu. Karena cuman karena kepala sekolah yang baru mempunyai program kerja yang demikian, mungkin karena dia program kerjanya dia sebagai kepala sekolah, otomatis kita sebagai guru di sini, hadir di sini, berarti kita kan harus mengikuti gitu program kerja, mendukung gitu ya, mendukung program kerjanya. Cuma dengan mendukung program kerjanya, kita bukan saja memberi nilai itu langsung gitu, plong gitu nilainya sebanyak ini gitu kan, nilainya misalnya berapa perguruan tinggi itu minta, misalnya 85, kita langsung beri nilai 85. Nah, mungkin bukan seperti itu dalam mendukung program kerja kepala sekolah tersebut. Mungkin bisa kita dengan nilai anak ini sekarang misalnya dia nilainya 70, dia mau misalnya nilai 85, maka dalam waktu yang singkat, misalnya dalam waktu 5 hari ini, anak-anak tersebut kita berikanlah sebuah tugas gitu,
tugas atau yang dikatakan sebagai penugasan atau remedial atau pengayaannya lagi, bimbingan lagi, individu bimbingan individu supaya nilainya bisa untuk mencukupi perguruan tinggi tersebut masuk perguruan tinggi. Nah, itu untuk memudahnya gitu kan. Mungkin kalau kita langsung memberi nilai dengan demikian tanpa proses, mungkin kita tidak ini juga ya melanggar etika juga gitu. Nah, melanggar etika dengan otomatis juga kita melihat siswa yang lebih pintar, dia memang belajarnya benar-benar belajar gitu kan. Berarti ada banyak efek ya. Nah ya, banyak efek. Jadi dengan kita memberikan tugas tersebut, dengan kita memberikan motivasi kepada siswa itu juga. Kalau misalnya kita memberikan nilai-nilai langsung, plong nilainya misalnya berapa yang dikehendaki oleh perguruan tinggi tersebut, otomatis mereka tidak bawahnya lagi untuk adik-adik kelasnya. Gampang aja dengan ibu tuh, tanpa proses, tanpa apa, nilai kita langsung lah 85 berapa yang kita mintakan gitu kan. Nah, jadi itu sudah tidak membuat motivasi untuk adik-adiknya lagi. Seperti itu kalau menurut saya. Berarti istilahnya kan ibu tidak setuju ya secara tidak langsung, tidak setuju dengan pendapat keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, karena sangat bertentangan dengan etika, kemudian bertentangan dengan aturan yang ada juga. Karena dengan memberikan nilai kalau langsung nilai tanpa ada proses, berarti ini kan sudah menyalahi, berarti tidak sesuai dengan aturan yang ada. Memang kita harus, kadang seperti ini Bu Pepi, kita memang harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ada posisi-posisi siswa ini, posisi tertentu yang membuat mereka ini tidak sampai pada tujuannya. Maksudnya contohnya seperti ini. Misalnya mereka sudah berusaha seperti yang Bu Pepi jelaskan tadi, mereka ini kita berikan usaha supaya istilahnya memotivasi anak agar mereka bisa meraih nilai yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya tidak cukup, berarti bagaimana caranya kita minta siswa ini, walaupun mungkin kalau waktu belajar, kalau untuk kelas 12 kan sekarang mepet ya dengan waktu ujiannya, apalagi dia mau daftar perguruan tinggi. Mungkin dengan waktu yang ada, sesingkat-singkat apalah waktunya ya, sesingkat mungkin kita bisa berikan semacam penugasan tadi, penugasan individu kepada siswa. Kalau ternyata setelah mereka lakukan masih juga istilahnya kan belum mencapai grade, nilainya setelah kita lihat proses yang mereka lakukan, ternyata menurut penilaian kita ini belum bisa juga, kira-kira Bu Pepi bersedia tidak untuk istilahnya mengangkat nilai mereka. Berarti kalau sudah ada berarti di awal belum ada prosesnya secara otomatis. Nah, kita memberikan proses. Dan setelah proses ternyata mereka juga belum bisa. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bu Pepi? Menurut saya seperti ini, karena tadi kan ada sebuah proses yang sudah mereka lakukan, berarti ada usaha ya mereka untuk menggapainya gitu. Saya mau nilai saya seperti ini, terus apa ya usaha? Sudah berusaha dia melakukan, mungkin nanti kan dia bisa komunikasi karena kita pribadi, karena penugasannya per siswa, dia bisa komunikasi atau ngirim informasi kepada saya, mungkin melalui chat, melalui apa gitu kan. Bu, saya sudah cari nih Bu tugas-tugasnya, cuman saya dapatnya segini Bu. Sudah saya cari bukunya di mana-mana atau di Google juga, cuman saya belum menemukan, cuman yang ini saya temukan. Nah, ini fotonya Bu. Berarti kan dengan demikian kita kan punya pertimbangan. Ada makanya di situ kita boleh, kalau menurut saya bisa kita menggunakan naluri perasaan kita untuk menilai siswa ini tadi, karena dia tidak menyalahkan etika lagi, karena dia sudah ada usaha untuk mencapai nilainya itu. Berarti memang di samping kita memberikan nilai secara formatif, berarti memang ada pertimbangan-pertimbangan ya Bu. Walaupun siswa ini berusaha, tetapi dia belum bisa, sebenarnya ada nilai sosialnya dari kita ya. Berarti tetap kita menjadi pertimbangan bagi kita ya Bu ya. Berarti kita tidak hanya menilai istilahnya dari kemampuan anak saja. Berarti tidak hanya dari anak, tetapi kita lihat usahanya juga. Berarti di sana bisalah kita gabungkan istilah. Apakah dia ini, berarti kita tetap memilah juga nih siswa yang istilahnya seharusnya dapat segini, ini orangnya yang dapat 70 ini, yang dapat 80, berarti lakukan gitu kan. Nilai pun kita juga misalnya perguruan tinggi itu mematok nilai, dia harus masuk ke perguruan tinggi dengan nilai 85.
Nah, mungkin tentang nilainya tadi, interval nilainya mungkin dari 80 sampai 85. Kemampuan dari semua siswa kan tidak sama itu. Sudah kita berikan tugas, oh nih yang ini ternyata tugasnya lebih bagus, ya sudahlah kita beri aja 85. Ternyata yang si A, yang si B ini nilainya karena dia sudah berusaha tadi mungkin tidak mencapai 85, mungkin bisa kita beri interval dari 80 sampai 85 tadi gitu kan. Saya paham. Berarti yang jelas pandangan yang diberikan atau keputusan yang diberikan kepala sekolah tadi untuk ini berarti tidak sesuai, tidak setuju istilahnya dengan pandangan yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih pendapatnya Bu Pepi. Semoga bermanfaat sharing kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.